Sang maestro belum mau pensiun. Luka Modric resmi memperpanjang kontraknya bersama AC Milan hingga Juni 2027, mengakhiri spekulasi soal masa depannya setelah kontraknya berakhir 30 Juni yang lalu. Modric bergabung dengan Milan musim lalu secara gratis usia 13 tahun di Real Madrid, dan sejak kecil ia mengaku sebagai pendukung dari Rossoneri. Sebelah terangkat suara, FIFA butuh nakoda baru. Sebelah menginginkan Gianni Infantino diganti sebagai presiden FIFA setelah rentetan kontroversi mewarnai Piala Dunia 2026. Blatter menilai turnamen kehilangan kredibilitas dan juga politik telah mencampuri sepak bola. Ia mendesak agar supporter, pemain dan juga asosiasi nasional merebut kembali olahraga ini dibawa ke kepemimpinan baru yang lebih bersih. Norwegia geram, FIFA bakal diseret ke meja etik. Federasi Sepak Bola Norwegia berencana mengajukan pengaduan resmi ke Komite Etik FIFA terkait pencabutan sanksi Vålerenga Balogun yang diduga dipengaruhi campur tangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Federasi Norwegia Janiles Klevnes menyebut situasi ini membingungkan aturan dan mengancam integritas keseluruhan pemain, yang menegaskan keputusan kontroversial semacam itu seharusnya melibatkan banyak pihak, bukan didikte tekanan kepala negara. Los Blancos tampil hijau kenang nostalgia tahun 2012. Real Madrid resmi meluncur jersey tandang musim depan dengan berwarna hijau gelap dengan detail gading putih. Desain ini memadukan desain klasik dan sentuhan modern yang mengingatkan pada seragam musim 2012-2013. Motif geometris tipis membentuk inisial klub menghiasi seluruh permukaan, sementara logo trofeo Adidas melengkapi bagian dari kerah. Sang kapten mau bertahan tapi harganya mahal. Bruno Fernandes dikabarkan telah memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Manchester United meski negosiasi kontrak baru belum selesai. Kontraknya kini menyisakan 1 tahun dengan opsi perpanjangan, dan sang kapten dilaporkan meminta gaji sekitar 400.000 pound sterling per pekan. Musim lalu Fernandes tampil konsisten di bawah asuhan dari Michael Carrick dan membantu MU finish di urutan yang ketiga. Rodri ke Real Madrid, ada syarat usir 2 orang terlebih dahulu. Real Madrid membuka peluang kemungkinan mendatangkan Rodri Hernandez, namun idealnya klub harus melepas 1 atau 2 pemain di lini tengah lebih dahulu. Saat ini Los Blancos memiliki 7 gelandang, dan nama Eduardo Camavinga disebut jadi kandidat terkuat untuk dilepas karena banyak diminati oleh klub lain termasuk dari Liga Premier Inggris, meski sang pemain itu sendiri belum menginginkan meninggalkan Real Madrid. Kekhawatiran soal kondisi fisik dan juga cedera Rodri disebut sudah mereda usai penampilannya di Piala Dunia. Namun transfer ini diperkirakan butuh waktu dan kesabaran dari semua pihak. Baru gabung dengan Messi, Casemiro sudah bikin Miami diselidiki. MLS mengumumkan sedang menyelidiki dugaan pelanggaran aturan transfer oleh Inter Miami tak lama setelah klub meresmikan perekrutan dari Casemiro. LA Galaxy melaporkan karena menilai Miami lebih dahulu menghubungi Casemiro sebelum memperoleh Discovery Priority atau hak eksklusif untuk bernegosiasi dengan pemain di Discovery List. Kedua klub kini sudah mencapai kesepakatan soal hal tersebut, namun MLS tetap melanjutkan investigasi dan rincian kesepakatan baru akan diumumkan setelah proses selesai. Legenda Liverpool sebut lepas saja Cody Gakpo. Mantan pemain Liverpool Yanni Miloski menyarankan agar Cody Gakpo dijual, yang menilai penampilannya kurang konsisten di dalam Liverpool. Musim 2024-2025 sempat jadi yang terbaik bagi Cody Gakpo dengan koleksi 10 gol dan juga 5 assist. Namun performanya menurun musim lalu dengan hanya 7 gol seiring dengan kegagalan Liverpool mempertahankan gelar. Dengan kedatangan manajer Andoni Iraola, masa depan dari Cody Gakpo di Anfield jadi spekulasi, termasuk diantaranya minat dari Tottenham. Meski menilai dana penjualannya bisa mendanai visi transfer Iraola, meski Gakpo tampil oke di Piala Dunia dengan 3 gol bersama timnas Belanda.
Vardy siap terbang ke Andalusia. Jamie Vardy membuka peluang gabung dengan Sevilla usai bersatu sebagai bebas transfer. Meski Sheffield Wednesday dan juga mantan klubnya yakni Leicester City juga mengincarnya. Sevilla butuh striker ekonomis usai akar Adam hengkang ke Venezia, dan Vardy dikabarkan bersedia menyesuaikan gaji serta menerima kontrak jangka pendek. Legenda juara Liga Inggris bersama Leicester City itu sempat menjalani petualangan pertamanya di luar negeri bersama Cremonese dan mencetakkan 7 gol dari 29 penampilannya. Mbappe cetak sejarah yang tak tersentuh Messi dan Ronaldo. Kylian Mbappe mencatatkan rekor belum pernah dicapai oleh siapapun, yakni top skor La Liga, Liga Champions dan Piala Dunia 2026 dalam satu musim sekaligus. Ia mencetakkan 25 gol di La Liga dan meraih LPGC, 15 gol jadi top skor Liga Champions meski Madrid tersingkir, dan 10 gol plus Golden Boot di Piala Dunia. Pencapaian 3 mahkota sekaligus ini bahkan belum pernah diraih oleh Messi maupun Cristiano Ronaldo. Barco berseragam biru Chelsea. Chelsea tinggal selangkah lagi merampungkan transfer bek kiri Valentin Barco dari Salzburg untuk bisa memperkuat proyek dari Xabi Alonso. Fabrizio Romano melaporkan dokumen transfer sudah ditandatangani, tinggal menunggu administrasi saja. Barco dibutuhkan menggantikan Marco Corella yang hijrah ke Real Madrid. Pemain 22 tahun asal Argentina ini sempat memicu ketegangan dengan Jude Bellingham di semifinal Piala Dunia saat Argentina kalah dari Inggris. Manchester City kunci masa depan Doku dan juga Kusanov. Setelah Phil resmi diperpanjang hingga tahun 2030, Manchester City kini juga mengamankan Jeremy Doku dan juga Abdulkadir Kusanov dengan kontrak yang baru hingga tahun 2031. Kusanov bek asal Uzbekistan yang didatangkan dari Lens tampil impresif saat Ruben Dias dan juga Josko Vardiol cedera. Doku terus konsisten dengan lebih dari 40 penampilan di tiap musim, dan langkah ini menjadi sinyal City ingin mempertahankan skuad muda terbaiknya. Carlos De Ketelaere dibanderol 1 triliun rupiah. Carlos De Ketelaere jadi rebutan Bayern Munchen dan PSG usai tampil gemilang bersama Belgia di ajang Piala Dunia, di mana ia mencetakkan 3 gol dan 1 assist dari 5 laga. Atalanta memasang harga sekitar 50 juta euro untuk melepasnya setelah rencana penjualan Ederson ke MU batal terlaksana. Pelatih baru Atalanta yakni Maurizio Sarri benarnya ingin mempertahankannya sebagai pemain kunci, namun keputusan akhir tetap bergantung besarnya tawaran yang masuk dalam beberapa pekan ke depan. William Saliba cedera, John Stones jadi solusi instan Arsenal. William Saliba dipastikan absen berbulan-bulan usai cedera punggungnya kambuh saat semifinal Piala Dunia melawan Spanyol, dan membuat Arsenal hanya menyisakan Gabriel dan juga Christian Mosquera sebagai bek tengah senior. The Athletic melaporkan John Stones yang kini berstatus sebagai bebas transfer jadi buruan utama Arsenal berkat pengalamannya meski rentan cedera. Arsenal sebenarnya juga mengincar Ezri Konsa dari Aston Villa, tetapi dianggap terlalu mahal sehingga Johnston dipandang sebagai solusi yang paling realistis. Yang diumumkan jadi alternatif mewah Real Madrid. Real Madrid mengejar Mikel Olise sebagai target utama, namun Bayern Munchen menegaskan pemain itu tidak dijual. Presiden Florentino Perez pun melirik yang diumumkan winger Pantai Gading berusia 19 tahun yang tampil gemilang bersama RB Leipzig dengan koleksi 13 gol dan 9 assist musim lalu. Real Madrid dilaporkan siap membayar 100 juta euro, namun bukan satu-satunya peminat utama. Liverpool, Arsenal, Man City dan juga PSG memburu pemain ini. PSG bahkan sudah sepakat dengan sang pemain, tapi belum sepakat dengan RB Leipzig yang mematok 120 juta euro. Liverpool buru pengganti dari Mo Salah. Liverpool menghubungi AS Monaco untuk menjajaki transfer dari Magnus Agliose, winger 24 tahun yang tampil impresif di Piala Dunia bersama Prancis, usai menciptakan 6 gol dan juga 6 assist di musim lalu. Liverpool ingin bergerak cepat karena PSG sudah lama mengincar pemain ini, meski selalu ditolak oleh Monaco. Liverpool sendiri tak mau kalah cepat lagi setelah gagal mendekati yang diumumkan. Kebutuhan makin mendesak akibat cedera panjang dari Ekitike dan kepergian dari sejumlah pemain senior di lini depan.
Gagal datangan Rodgers, Arsenal disarankan kejar bintang Piala Dunia. Trediani menyarankan Arsenal mendatangkan Anthony Nusa usai gagal mendatangkan Morgan Rodgers yang direbut Chelsea seharga 117 juta pound sterling. Winger milik RB Leipzig berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama Norwegia hingga babak perempat final Piala Dunia. Dini menilai Nusa solusi jangka panjang untuk sisi kiri Arsenal yang kosong sejak Trossard pindah menuju Besiktas. Al-Hilal sasar Ousmane Dembele. Al-Hilal membuka pembicaraan awal mendatangkan Ousmane Dembele dari PSG musim panas ini, menyusul kedatangan dari Crescencio Summerville dari West Ham United. Namun PSG bertekad mempertahankan penyerang asal Prancis tersebut dan bahkan ingin memperpanjang kontraknya. Dembele sendiri baru saja tampil di Piala Dunia dengan koleksi 6 gol dan 2 assist dalam 8 laga dan membantu Prancis meraih tempat yang ketiga. Gagal di Chelsea, Garnacho sepakat pindah ke Aston Villa. Alejandro Garnacho selangkah lagi hengkang dari Chelsea menuju Aston Villa lewat skema peminjaman satu musim dengan opsi pembelian permanen. Winger Argentina 22 tahun ini hanya semusim di Stamford Bridge dan kesulitan jadi pemain inti. Unai Emery akhirnya mendapatkan target yang sempat gagal didatangkannya di tahun lalu. Kepindahan ini juga terkait perombakan skuad Chelsea di era Xabi Alonso, sekaligus mengisi kekosongan pasca Morgan Rodgers pindah dari Aston Villa. Aryawani sang mentor Adeyemi terbang ke Camp Nou. Karim Adeyemi resmi mengakhiri kerjasamanya dengan Borussia Dortmund dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Barcelona dengan nilai transfer mencapai 29 juta euro atau sekitar 595,1 miliar rupiah. Kepindahan penyerang asal Jerman berusia 24 tahun itu diharapkan menambah kecepatan dan juga variasi serangan tim asuhan dari Hansi Flick, sosok yang juga merupakan pelatih yang memberikan debut kepadanya di timnas Jerman di tahun 2021. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gulai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.